Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Beb. Kita ulangin lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali di tengah-tengah kita hadir Mas Labib, yang insya Allah malam ini mungkin akan cerita beliau dan aku bakalan dengerin. Sama juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini ya Bib. Ngobrolin horor. Biasanya pengennya yang serem-serem banget yang kita obrolin. Namun kenyataannya biasanya nggak serem Bib. Ini gue lagi bingung nih. Maksudnya gimana Bib? Kok jadi gue yang cerita Yung? Oke gitu. Ente aja lah. Aku yang cerita. Kayak kalau malam ini belum siap nih. Oh, belum siap. Tadi pikir ngajakin masuk mau cerita dengan ternyata dia katanya buat nanti aja. Ya, Mas Ayung aja lah. Baik, ini sebelum cerita di luar itu hujan gede. Iya, hujan gede ya. Lumayan kedengeran dari sini. Iya, petirnya juga lumayan. Kali aja ada suara yang masuk. Seadanya emang begini, Bi. Ini kali ini mau cerita apa nih Mas Ayung nih? Ya, insya Allah ada sebuah cerita. Baiklah, ini masuk ke cerita aja, Bib. Nggak usah dilama-lamain. Iya. Okay. Ini ada sebuah kisah tentu. Kisahnya dari Mas siapa ya namanya yang enak ya? Samarannya, Bib. Yang gampang-gampang aja lah. Yang gampang-gampang ya. Siapa namanya, Bib? Yang gampang. Jadi sebut saja beliau namanya Mas Anto saya. Ya, boleh. Ini kisahnya Mas Anto. Jadi beliau itu saat cerita emang belum lama sih kejadiannya, Bib. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan saat itu dia masih melajang. Dia itu salah seorang, ya masih mahasiswa waktu itu, Bib. Tapi memang lagi dapat jatahnya libur atau cuti, nggak tahu. Tapi ini berkebetulan lagi dia ada hajat orang tuanya. Bukan hajatan mau perkawinan ataupun acara-acara yang lain, tapi ada hajat, ada keinginan orang tuanya ada acara mau pulang kampung. Jadi beliau hidupnya di Jakarta sama orang tuanya kan. Tapi memang ada agenda waktu itu orang tuanya harus balik kampung, katanya ada acara bagi-bagi waris. Jadi waris mbah buyutnya gitu loh, Bib. Jadi perwakilan kan harus datang karena bapaknya Mas Anto itu nggak ada kan, ibunya yang harus datang begitu loh. Perwakilan gitu ya? Iya, perwakilan harus datang. Itu udah ditentuin dari seminggu yang lalu, seminggu sebelumnya bahwa di hari H ini mereka harus pulang lah kayak gitu. Jadi anak-anak yang dari sekitar 6 anak harus kumpul. Kalau yang nggak bisa datang ya diwakilin gitu. Yang pulang Mas Anto? Ya ini Mas Anto sama ibunya, dia nemenin pulang. Dia nemenin pulang, kalau ibunya kan udah sepuh, takutnya ada apa-apa di jalan, ya kan harus dipandu sama Mas Anto. Mereka pulang juga pakai kendaraan umum, pakai kereta api waktu itu, Bib. Kereta api ya, Bib ya? Kereta doang sekarang? Masih ya? Kereta diesel ya? Sekarang mah? Nggak ada kereta api ya. Baik, mereka itu akhirnya pulang. Namun, sesuatu yang nggak disangka-sangka sebelum pulang itu 3 hari sebelumnya ini, ya 2 hari ada kabar yang kurang menyenangkan dari kampung. Begitu. Jadi salah satu anak dari tunggalnya sepupu gitu. Iya, berarti sepupunya Anto atau adiknya emaknya itu punya anak. Anaknya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan begitu loh, Bib. Akhirnya ini niatnya mau bagi-bagi waris. Ya bukan hal yang menyenangkan juga, tapi kan kewajiban emang orang tua. Kalau memang udah waktunya waris memang harus dibagi sesuai hukum gitu ya. Ini harus ditepati datang, tapi kok jadi acaranya ada yang lain, ada yang jadi meninggal. Berkabung ya. Iya, jadi berkabung. Akhirnya yang tadinya memang kayak maknya Anto juga nggak begitu pengen pulang-pulang banget sih. Kalau udah ini tak serahin sama sedulur-sedulur yang lain, sama saudara-saudara. Kalau emang keputusannya begitu, bagiannya kayak apa, aku tinggal dapat dengernya bagian mana, ya udah, nggak usah harus datang gitu loh. Kalau di sini adanya Anto juga banyak yang masih kecil-kecil lah, bahasanya yang harus dirawatin. Buat masak siapa, dia kan nggak pegang pembantu atau apa gitu kan. Tapi karena memang ada yang bergabung, ada yang meninggal, ya wis, ini sebagai sedulur ini harus pulang begitu. Akhirnya pulang kampunglah mereka, Bib, menggunakan kereta sampai di kampung.
emaknya ini apa namanya, emaknya Anto kan otomatis pulangnya ke rumah Lugu. Iya. Ke rumah Mbah yang perempuan udah sepuh banget, Bi. Itu Bim masih hidup, masih sehat begitu ya. Walaupun kayak penglihatan sama pendengarannya nggak terlalu awas, tapi dia bisa mengenalin satu-satunya anak-anaknya gitu. Kayak kayak gitu kan. Seperti ini. Mau nggak disangka-sangka Nur mau nyuruh kamu pulang, taunya ada belai, ada kabar kayak gini, malah di Siti aturan aku dulu yang nggak ada, malah bocah kayak melas teman, malah dia sendiri yang meninggal, mesti ada bocah meninggal, harusnya aku yang udah sepuh. Mbahnya bilang gitu. Iya. Ya wis mak, katanya memang ketentuan dari Gusti Allah begitu. Orang namanya kelapa juga kalau yang memang harus jatuh yang kecil ya kecil. Kita mono, iya makanya tapi yang melas ya katanya begitu. Nah ini dia si Anto sama emaknya belum ke rumahnya ini yang berduka begitu loh. Jadi masih di rumah Mbah gitu, tua ya itu. Iya. Nah karena ngobrol-ngobrol seperti itu terus, Mak enaknya gimana? Mah enaknya gimana? Kita mau ke rumahnya Lilik, ke rumahnya Bibi, apa mau gimana, Mak? Enggak wis, itu ya Mak, ngomong sama mbahnya. Ini dimakaminnya di makam biasa ya, makam gede pusat sana ya, di pusat desa ya. Iya masih makam di situ, masih bareng sama keluarga di pojokan. Kalau kamu ke sana ya kuburan baru ya itu dia doang. Orang apa ya belakangan nggak ada orang meninggal. Kalau ada kuburan baru ya itu. Berarti pas Anto pulang udah dimakamin, dikubur. Berarti jatuhnya kayak mau malam ketiga gitu loh. Jadi udah 2 hari dikubur. Akhirnya ya wis lah, daripada nanti gini toh, nanti niatnya kita mau datang ke rumah bibi kamu ke sana. Kita mau datang ke sana ya, kita ngedulur lah ke sana sambil yang nguat-nguatin bibi kamu, tapi kan harus banyak yang kita beli. Namanya keperluan orang buat ngerawatin jenazah sama doainnya gitu kan ya. Itu kan banyak yang kita beli. Sementara karena ini hari udah sore katanya. Kita ke makam aja, kita makam. Kamu kan udah biasa mimpin tahlil, nanti ke sana ke makam kita tahlil berdua kayak sama. Kalau enggak ada ini yuk, dia manggilnya panggilannya anaknya gitu. Ada yang lain yang mau ikut yuk. Ya itu kalau si Makto itu sama Makto itu anak cucunya itu yang ikut sama Mbah tadi. Cuma berdua di rumah itu. Nanti itu direwangi, nanti dia yang ngasih tunjuk. Akhirnya mereka berangkat ke sana. Ke makam langsung. Ke makam. Jadi setelah mandi, sholat asar gitu ya. Ya mungkin jatuh-jatuhnya 4:30-an lah mereka ada di areal pemakaman. Buat Anto, aku udah nggak pulang kampung itu lama banget gitu loh. Dan di kampung apa nuansa kayak gini itu udah sesuatu yang asing banget. Kalau dia di Jakarta juga nggak sering ke makam, paling lewat depannya makam gitu kan. Tapi di kampung makam gede banget begini, kiri kanannya kebun, terus ada pohon gede di tengah, kambojannya udah tua-tua banget kan, ya ada begidik juga. Apalagi musimnya kayak jarang-jarang memang ada hujan begitu ya. Si tanah itu benar-benar basah, bau tanah banget. Tapi dari jauh pun udah ini kecium aroma pandan, melati kayak gitu. Ini udah, Mak, baunya kok kayak gini banget. Ya namanya kuburan ya baunya ini. Kalau bau sate tempat sate katanya begitu. Kita nyalain dulu, Pip. Akhirnya mereka itu bertiga. Si Makto bawa air mineral kan, sama memang sebelumnya udah dipersiapin di pekarangan sendiri ada pandan, ada melati ya buat nyekar lah seperti itu. Kayaknya ngomong kan, dia ketemunya kan manggil emaknya Anto kan, Wak, kuburnya sebelah sana, Wak. Oh, di tempat ini ya keluarga kita. Iya, jatuhnya di pojok, Pip. Pojok itu makam-makam dari dulu-dulu, kerabatnya mereka semua itu ada di pojok. Itu emang era keluarga gitu ya? Era keluarga, itu makam umum, tapi keluarga besarnya itu banyak kan di pojok. Akhirnya ke sana, dan benar setelah berapa langkah agak muter begitu jalannya. Itu ya lagi-lagi Anto, ini serem banget nih kalau malam. Kalau orang-orang yang biasa konten nih bagus nih katanya seperti itu. Kalau jangankan kamu segini kok lihat sekeliling makam nggak ada. Biasanya kalau makam-makam sekarang ya walaupun di tengah kampung itu biasanya ada tiang terus dikasih lampu gitu. Ini ada bangunan yang buat naro katil, keranda gitu. Tetap aja nggak ada lampunya. Ini kalau malam kayak apa? Sementara
di tengah makam itu tadi, mereka parkir motor itu kan di luar sisi makam ya, tapi di tengah makam itu ada jalan nembus antar kampung begitu loh. Ya satu desa tapi antar kampung. Iya, kayak buat alternatifan gitu ya. Iya, alternatif. Orang masa ada sih kalau misalnya malam-malam itu jalan lewatin ke sini bener-bener serem banget, gak ada lampu, nggak apa. Ini udah dari awal Anto udah ngerasa seperti itu, Bib. Akhirnya bener berapa langkah lihat dari jauh, oh itu ada apa tanah gundukan baru, ini ada kuburan baru lah, dan memang semakin dekat itu masih penuh banget ya, ada pandan, melati segala macam lah. Masih fresh ya, belum lama. Masih 2 hari. Hanya ini ya mak kuburannya mak. Iya ini kuburannya. Iya toh ini toh. Iya udah di sini. Sementara emaknya Anto sendiri, ini kan yang meninggal taruhlah namanya Adnan. Si bocah ini nurut banget dulu, itu nggak banyak ngomong, nggak kayak kamu pecicilan toh. Bocah ini tuh anteng, nurut banget, nggak tahu umurnya kependek ya, umurnya cuma segini, ya Allah melas banget. Sekarang udah melu, katanya sekarang udah ikut sama Mbak Buyut, udah tenang lah di sana. Ya wis kalau memang jadinya kayak gitu. Emang orangnya kayak apa sih mak? Ya orang saya aja ngeliat itu dulu lagi kecil, itu katanya meninggal di usia bangsa 17-an tahun. Ya masih pemuda gitu ya. Akhirnya sudah mereka itu bawa tikar, satu gelaran kecil begitu. Biasa Bib gelar tikar di situ. Terus Anto tadinya udah ditunjuk sama emaknya buat ya mimpin tahlil. Tapi karena tadi ya suasananya kayak gitu, terus memang lihat kayaknya gitu yang lebih pasti si Mekto, orang situ asli gitu ya. Dia cuman tamu, akhirnya diserahin. Ya mas, kok saya mas, jenengan lebih tua, kata si Mokto. Tua-tua apa, orang tua yang tua ilmunya, bukan masalah tua umur katanya. Ya saya juga tahu apa, kamu katanya pesantren ya udah hafal banget itu. Alah, ini yang penting saya udah pasrahkan jenengannya, tapi kalau jenengan pas nyerahin ke saya ya wis mau gimana lagi. Kayaknya udah duduklah si Mokto itu di sisi sebelah kiri, dekat nisan kepala gitu ya. Itu sisinya makam. Yang lain mamanya Mekto samping ya agak ke belakang dikit Bim. Nah itu si Anto sampingnya lagi. Berarti jatahnya itu kalau si Mekto itu samping kebun persis, itu ada pagar bambu, terus ada kembang-kembang hidup gitu loh ya. Kalau si Anto paling sisi dalam ini apa namanya areal pemakaman. Jadi kalau dia nggak ngeliatin ke Yasin gitu ya, dia ngeliat kiri kanan itu langsung luas banget, kesana itu makam semua, asem ya kata si Anto. Ini suasananya serem banget, mana anginnya begini kencang kayak mau hujan gitu loh, dingin. Itu akhirnya dimulai Bib dari awalnya tata cara Yasinan, tahlilan seperti apa. Ini cuma dia ngikutin, ada disuruh baca Fatihah, ikut Fatihah, apa ngikut semua. Akhirnya di sesi Yasin itu dia mulai ada sesuatu yang aneh banget katanya si Anto. Dia ngerasa kalau merinding sih enggak mas waktu itu, merinding enggak, cuman saya kayak ada sesuatu yang hadir tapi bukan bikin saya merinding, awalnya begitu loh. Jadi suasananya itu gimana ya, makan di samping kiri saya, mas saya samping kiri saya, lah aku di paling pinggir. Itu perasaan kayak ada yang ngikut yang lain gitu lebih. Ada orang yang benar-benar ngikut sama kita, itu baca tahlil di situ, baca Yasin di situ. Tapi aku mau ngomong dia seseorang itu apakah manusia atau nggak tahu, aku nggak nengok ke belakang karena memang takut kayak gitu. Kan posisinya kayak di belakangnya Anto persis. Tapi kalau misalnya dibilang dia ikut Yasinan atau mau tahlil, aturan posisinya duduk dong, katanya begitu. Loh, kalian emang duduk kan ini apa tikernya emang udah enggak, di belakang saya itu masih ada sisa. Ya buat duduk orang satu masih bisa ya buat sila gitu. Tapi sosok itu yang aku rasain itu mas, di belakang itu ada sosok tapi dia posisinya berdiri, Bib. Posisinya di belakang Anto persis di belakang Anto persis. Ini aku mau nengok tapi udah takut duluan, mau ngomong mak. Sampai
emang lihat sesuatu enggak gitu kan. Dia kan kalau emaknya kan miring begini langsung lihat itu siapa gitu. Kayaknya emaknya kusu-kusu aja, biasa aja gitu loh. Malah dia itu sempat nangis, mungkin dilihat sama Antong lirik ke emaknya, dia mungkin emakku itu nginget ya kasihan nama mendiang atau apa ya. Ingat dulu-dulunya gitu Iya, ya. umurnya segitu gitu kan, belum sempat nikah, belum sempat dia berkeluarga, tapi udah dipanggil. Caranya katanya meninggalnya kecelakaan kayak gitu, Pip. Itu mak gak ngeliat apa saking kusunya, tapi aku makin santer banget bahwa ini ada memang yang berdiri. Tapi kalau seseorang itu siapa ya, mau nengok dia nggak berani, akhirnya kayak apa ya, dia itu nggak bener-bener konsen baca Yasin. Dia ngomong dalam hatinya, kalau ini apa ya, kemari kayak biar aku nggak takut, nanti samping aku sini, jangan di belakang. Dalam hatinya ngomong kayak gitu, Bib. Jadi kalau si Makto ini lagi serius-seriusnya gitu ya, dia juga lagi mimpin tahlil, udah habis Yasin masuk ke tahlil begitu kan ya. Ini sosok itu benar-benar sesuai kayak apa yang dipanggil sama hatinya Anto. Jadi dia itu seolah-olah kayak geser dari belakang itu, jalan nggak bunyi sih, memang tanah-tanah juga basah begitu ya, terus tiker tapi nggak bunyi sama sekali. Saat itu juga dia nggak ngomong, maksudnya geser kayak kesini kayak aku pengen lihat kamu siapa, tapi antara iseng-iseng tok gitu, nggak serius bener-bener kamu kesini, takutnya yang keluar apa. Tapi pas dia mulai serius begitu, memang di sudut mata sebelah kanan gitu memang ada seseorang, dan yang bikin ini mungkin keluarga juga yang ikut mau tahlil, tapi kok kenapa nggak duduk begitu loh? Oh, masih berdiri? Posisinya berdiri, orang itu berdiri posisinya. Jadi ini tetap tahlil tapi dalam pikirannya kemana-mana itu. Pikirannya orang kok apa yang nggak sopan banget kayak gitu loh. Ini cara tahlilan model mana? Kalau misalnya ngikut yang lain lagi ada mimpin tahlil, ya udah duduk. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca tahlil, ya paling nggak ngormatin duduk begitu. Ini kok berdiri kayak posisi kayak tadi di belakang. Lama-lama dipikirin kayak gitu, makin merinding. Ini nggak ikut baca, Bim. Pokoknya ikut-ikut sembari aja loh. Ini orang lirik ke samping-samping itu, kamu maaf mas, ngeliat kakinya atau apa? Enggak, saya enggak ngeliat kakinya. Yang pasti aku langsung ke area ya bangsa di bawah lutut lah segitu. Dia memang pakai pakaian putih kayak gitu loh, Bim. Pakai pakaian putih, nggak tahu ya karena itu makin sore. Aku nggak ngomong itu putih baru atau lama, yang jelas pakaian putih. Tapi anginnya sekencang itu, pakaian itu tetap nggak ada goyang sama sekali. Pakaiannya tuh kayak gamis tapi lempeng tok kayak gitu, lempeng. Kalau logika berdiri kayak gitu kena angin pasti ya. Iya, kena angin mesti ini. Orang aku aja ya itu kan bajunya Makto juga, aku nggak ada persiapan bawa gamis kan. Itu pakai baju ini aja ya bunyi banget sampai kena angin itu gerut-gerut kayak gitulah, ada bunyi. Kok ini pakaian yang samping aku kok tapi clear begini, nggak ada gerak sama sekali. Ini siapa sih sebenarnya, tuh kosong banget, nggak duduk kayak gitu. Akhirnya aku ngelirik ke atas begitu, makin ini orangnya berdiri, tangannya nggak posisi sholat kan begitu ya, ke depan atau tangannya lurus begitu, malah di ini kayak lengan panjang tapi apa ya, jari-jarinya kelihatan begitu. Jari-jarinya kelihatan. Kalau dari sosoknya sih aku belum bisa ngeliat mukanya ya, masih orang di samping aku persis kata si Anto. Ini jari-jarinya agak putih, berarti kan apa namanya, orangnya bersih mungkin gitu ya. Itu bersih tapi pucat apa putih ya. Hari ini orang siapa? Kalau misalnya orang sini atau keluarga juga aku nggak bakalan tahu sih. Akhirnya apa, dilihat nengok ke atas, ternyata masih seusia ya bocah-bocah muda lah kayak gitu. Pantesan mungkin songong atau apa, tapi ya kayaknya dimanapun orang ngerti masa berdiri kayak gitu. Cuman berdiri doang dan diem. Kalau dari atas kelihatannya ada lubang hidungnya, kelihatan apa kelihatan, Bib. Cuman tetap diem itu. Tetap diem. Itu tetap diem, tapi di hatinya Anto ada jengkel juga. Kesel juga songong banget gitu. Ini malah ada orang tahlil kok malah berdiri begitu. Akhirnya sini kayak aku pengen lihat mukanya. Itu sosok itu berjalan, Bib. Jadi dari sampingnya Anto itu kan sampingnya Anto persis ketemunya di nisan kaki gitu ya. Itu sosok itu jalan keluar dari sampingnya Anto, muterin tadi. Geser gini. Geser, terus itu ada Kamboja. Muternya kapan dia nggak ngeliatin muternya kapan, yang jelas itu muter begitu, tahu-tahu ada di depannya Anto. Papasan kayak gini. Iya, di depannya Anto. Nah ini
ngelirik ke emaknya kusu, tetap kusu aja, dia malah merem. Si Makto juga memimpin tahlilan merem begitu, goyang-goyangan lagi baca itu kan biasa, saking enaknya kan begitu, Bib. Aku juga nggak risih, nggak apa, yang risih aku bener-bener risih sosok itu di depan, dan lagi-lagi dia jongkok kayak ngapain, enggak, Bib. Jadi dia berdiri tetap. Dia cuma geser tapi masih berdiri gitu. Masih berdiri dan pakaiannya kayak aku bilang bukan daster tapi semacam kayak gitulah. Kayak gamis-gamis yang Itu lurusan. perempuan apa lagi? Laki-laki. Sosoknya laki-laki, dia berdiri. Jadi kalau ngelihatnya tatapannya melihat ke arah ini makam. Pusara. Lihat pusara, lihat ke arah pusara. Kalau ini sih kayak tatapannya sedih kayak gitu loh. Apa temennya kalau sore ini jangan-jangan dia itu mau ke masjid, sekalian ke masjid begitu, Bib. Oke, lanjut. Ya terus ada gimana tuh, Anto? Iya, dia tetap perhatiin itu, masih muda sebenarnya. Apa dia mau ke masjid atau apa ya? Tapi kok tetap aja, apa orang stres? Tapi orang stres pakaiannya bersih, kayak gitu kan. Tapi dia kayak ya songong, menurutku songong kalau berdiri begitu. Harusnya dia duduk atau jongkok kayak ngapain ya gitu kan. Sampai ada tahlilan itu mau mendekatin doa. Itu nggak bergeming, tetap berdiri dan pakaiannya juga nggak kena angin, nyebelin, pakaiannya itu lurus begitu aja, Bib. Itu enggak sama sekali, tangannya juga lurus begini. Nah itu emaknya sama ini enggak ngerespon itu. Ya mungkin menurutku kan emaknya mungkin kadang melek, tapi memang kalau diperhatiin mereka itu kusuk sambil merem begitu loh, sambil merem. Kalau tadi awal-awal masih kadang melek, makin ke sana itu mendekati doa, baru si sosok itu geser lagi ke arah belakangnya Anto lagi. gitu, belakangnya si Anto. Habis itu dia kayak nggak ngerasain ada si sosok itu di belakang, kayak pergi gitu loh. Sosok itu pergi, akhirnya doa selesai, berdiri, malah aku masih duduk. Ayo udah pulang, udah mau maghrib, udah sore kayak gitu, mau ngapain duduk aja di situ, udah selesai. Kamu ngebayangin itu ya, si siapa tadinya Adnan yang meninggal, emang kamu kenal? Ya kecil kamu pernah ketemu, tapi ya kamu udah gedean gitu. Ya nggak pernah lihat mas sosoknya kayak apa. Ya udah, ayo berdiri, ayo kita pulang, nanti malam kita ke tempatnya namanya Adnan gitu. Ke bulenya dia langsung. Itu tak beresin semuanya, aku bawa tikar, kembali berjalan keluar, aku masih nengok-nengok. Jadi ini bocah tadi itu keluarnya kemana gitu loh. Oh, penasaran dia. Iya, dan saudaranya apa gimana, akhirnya tak berani-beraniin karena memang tempatnya nggak jauh. Motor itu kan belum sampai ke tempat motor parkir, tempatnya ke sono agak jauh ya, gitu, jalan kaki jauh. Akhirnya ngomong aku ke ini si Makto, Tok, tadi itu ya Tok, ada keluarga yang ikut tahlilan sama kita ya. Keluarga siapa? Ya maksudnya keluarganya kita. Enggak, itu kan berdua doang ya, Pak. Mana siapa? Cuman kita berdua ya Tok. Enggak, tadi ada yang ikut tahlilan loh, beneran. Tapi songong gimana? Enggak, dari tadi pas kita mulai baru nggak lama lah ada yang berdiri di belakang aku. Memang nggak ngelirik sama sekali. Nggak ada sama sekali, nggak ada orang, kamu ngaco aja katanya begitu. Ya toh emang ada orang toh? Nggak ada, nggak ada, cuman kita bertiga. Ada toh, di belakang aku ada orang berdiri, pemuda lah kayak gitu. Aku taunya pas di samping itu masih muda, malah pas mau ya situ merem semua sih kayak gitu. Lagi tahlil ya seperti itu, aku biasa merem enak. Iya, tapi dia itu muter di depan pusara itu, depan aku persis. Memang ada orang, Pak. Ya orang aku nggak ngeliatin, setan dia kayak tadi kayak gitu. Setan kali. Setan kali. Jangan-jangan iya ya, Mak. Emang gimana orangnya kayak apa? Pakainya putih semua, cuman berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Dia itu ngeliatin ke arah pusara, kayaknya sedih toh. Pak, ini kayak apa, Mas? Ini kayak apa? Mukanya seperti apa? Kayak kamu, mukanya kayak kamu, mirip Makto maksudnya. Kayak Makto, mukanya kayak Makto, tinggi-tingginya sekamu, rambutnya enggak panjang-panjang banget, tapi kayak agak ikal kayak gitulah. Loh, kayak aku yang bener, Mas. Yang bener gimana? Kenapa kamu kaget aku ngomong kayak gitu? Enggak, kayak apa orangnya, kayak kamu, mirip-mirip persis banget kayak kamu. Terus akhirnya si Makto itu berhenti, kita kan sambil jalan, berhenti terus ngeliatin Wanya. Wah, kayak aku, Wak. Jangan-jangan si
Mas, ya mas pulang. Akhirnya pulang. Mereka itu nggak diterusin ngomong apa, tapi kan buat Anto penasaran gitu ya. Oh nggak ada yang jelasin. Emaknya juga kayaknya mau ngomong tapi nggak jadi. Akhirnya buru-buru pulang. Jadi si Anto boncengin emaknya kalau si Makto kan sendiri. Pas nyampe rumah ketemu Mbak Buyut segala macam kan. Baru habis maghriban mereka tuh ngobrol. Mas, tadi agen sampean untungnya nggak ngomong kayak gitu. Si Maktonya. Iya ngomong nggak, untungnya nggak ngomong apa? Ya lagi tahlilan sih untungnya nggak ngomong kalau ada Adnan di situ. Adnan apa? Maksudnya apa nih ada Adnan ngomong? Kalau misalnya lagi tahlil masa aku ngomong, tuh ada orang ini orang berdiri begitu. Tapi aku sebel sama dia. Sebel gimana mas? Ya kan kamu lagi mimpin tahlil, kita tahlil masa dia berdiri? Songong muter lagi berdiri juga orang mah duduk apa? Mas, ini ya, ini Wak ngerti nih. Mungkin Wak nggak ketemu aku 4 tahun ada. Kalau situ mah nggak pernah ikut pulang kampung, selalu di Jakarta terus katanya begitu. Tapi yang mukanya mirip dari kecil, saudaraan semua. Itu sepupu-sepupu yang mukanya kayak kakak, kayak anak kembar saya sama si Adnan. Oh, si Makto sama si Adnan yang Iya. Jadi kalau misalnya sampean tadi ngomong ada sosok terus ada orang songong itu Adnan mas. Masa sih kayak gitu sih? Adnan siapa? Adnan yang meninggal itu namanya Adnan. Goblok digituin sama mamanya. Iya mak, yang bener mak. Yang bener gimana itu Makto udah ngomong yang mukanya persis sama Makto ya persis sama Makto ya si Adnan bukan siapa-siapa. Ntar dulu toh. Berarti aku ngelihat sendirian nih. Mas sampean nggak ngelihat? Ya, aku nggak ngelihat, orang kamu yang jatahnya ngelihat kali. Kayak gitu. Ini kan baru 3 hari mungkin dia lagi. Ya ada saudara datang mungkin jauh atau apa nggak tahu lah bab kayak gitu. Yang jelas kamu ngelihat dia atau koninya nggak ngerti. Tapi kalau yang ciri-cirinya kayak gitu ya Adnan ya toh. Iya. Sampai berarti ngelihat Mas Adnan katanya seperti itu. Jadi yang di depan pesan. Ya kalau orang mas logika aja kalau orang masa kalau saudara juga ngikut pasti langsung duduk kan nggak mungkin walaupun dia tua nggak mungkin iya dia cuma berdiri kayak orang songong malah aku sempat sebel malah aku jadi takut pak nanti malam aku nggak kesana aja ke tempat bibi katanya tempat bibi gimana wis pokoknya kamu habis maghrib ini kan kamu mau kesana jam berapa toh ya nanti habis isya makan tahlilannya habis isya aku nggak mau lah mau berangkat duluan katanya siapa tahu bisa bantu apa yo toh ayo berangkat sekarang nggak mau katanya aku mau ikut sama Makto bareng itu tempatnya agak jauh lah aku yang nganterin siapa minta anterin saudara yang lain aja akhirnya si Adnan Anto itu berangkat ke sana ke tahlilan itu kan agak lumayan jauh lah Bim. Mungkin harus pakai motor 10 menit begitu ya. Itu ke sana acara tahlilan berarti malam ketiga. Malam ketiga ikut tahlilan dan di situ sebelumnya dia itu persis habis isya kan orang-orang belum datang gitu ya. Itu ya namanya orang nggak pulang kampung lama di sana ternyata masih mendapatkan emaknya Anto itu masih lagi meluk-meluk emaknya Adnan ya masih nangis begitu lah sedih lagi cerita bocah begini-begini tahu-tahu kecelakaan gitu kan nah ini Anto datang juga kerabat yang lain kan udah pada datang ini Anto udah gede udah bagus gini-gini udah nikah atau belum ya macam-macam lah ngobrol nggak lama setelah itu orang-orang pada datang mulai acara tahlilan mungkin ya jam-jam 8 lah udah kumpul ternyata yang datang banyak banget katanya tapi ya tadi dia itu kayak keluarga di depan kan nyalamin orang yang pada datang ternyata namanya orang biasanya senangnya yang di luar biar nggak gerah itu di dalam itu kosong ada banyak tempat kosong lah yang buat tahlil itu yang paling orang-orang tua ustadz begitu ya kosong akhirnya karena yang lain nggak mau disuruh masuk ya wis si Anto itu masuk sama Adnan duduk barengan si Anto sama si Anto sama si Makto duduk itu bareng jejeran begitu ya sila mulailah acara tahlilan nah di situ Anto itu melihat yang kedua kali itu ada Adnan lagi tadinya dia nggak ngeh jadi apa ya si Adnan itu punya adik laki-laki itu ada yang laki-laki duduk seberangnya Ustadz
Ya. Berarti Ustadz itu ngadep keluar lah, tembok ini ngadep ke sana. Terus ini seberangnya itu ada adiknya Adnan. Udah dikasih tahu itu adiknya, salaman mas, sungkem-sungkem paham itu adiknya Adnan. Dan di sampingnya Adnan itu dari tadi emang diliatin kosong, nggak ada orang. Jadi masih lenggang lah 1-2 tempat begitu, nggak ada orang. Itu lama-lama karena ada yang datang itu terlambat, suruh masuk, mulai rapat. Itu tapi di sampingnya adanya dan kan memang ada orang lain begitu ya, lagi sila itu. Tapi pas lagi di tengah-tengah acara lah, udah tahlil benar-benar lagi baca sholat, baca apa, si Anto itu melihat ada sosok yang persis banget yang ada di kuburan, Bib. Tapi pakaiannya sama kayak gitu, putih, duduk di sampingnya itu adiknya. Di sampingnya adiknya bener-bener, tapi dibilang mau numpuk ke tetangganya gitu ya, ya enggak. Jadi dia itu kayak adiknya si Adnan, itu kayak kedudukan gitu loh, kayak kedudukan si Adnan itu sendiri. Itu mukanya juga mirip. Nah itu yang diliatin adiknya Adnan kayak orang nggak tenang gitu loh. Dia itu dikit-dikit kayak geser sambil tahlil gitu, nanti geser lagi. Itu dikit-dikit sampingnya itu kan ada sempat kedengaran, kamu kenapa sih, kenapa sih nggak tenang banget ya, itu udah anteng. Itu mungkin umur bangsa 15 tahun adiknya itu dia itu minggir nanti geser lagi. Itu nyampe acara selesai katanya. Nah ini sempat dengkulnya si Anto sempat ditenggor-tenggorin ke Makto. Tok. Apa sih, dia nggak balas sama sekali, sambil nuding maksudnya kesana kayak gitu, nggak ngeh. Akhirnya pas nyampe tahlil selesai acara doa, tetap aja sih itu udah ngeliat itu udah nggak ada di situ lagi. Tapi biasanya kan kalau keluarga ya, misal apa laki-laki acara selesai kan buru-buru pada bangun terus potongin minuman, jajan gitu yang ngasih buat ini kan minumannya. Adanya itu nggak bangun, sampai ada yang ngomong lawannya, Tin, bangun, Rewangi itu bantuin. Itu cuman diem, dia itu masih kayak gini, kayak orang kepayahan kayak gitu loh. Dipijit-pijit sendiri kayak gini, badannya ya dipijit-pijit sendiri. Terus kamu kenapa sih? Itu nggak ngomong, nggak apa, cuman depannya Ustadznya sampai bilang gini, kamu tumben banget anteng, katanya begitu. Sampai acara selesai orang-orang pada bangun kan dibagiin berkat. Itu si Udin adanya si Adnan itu nggak bergeming dari situ, masih tetap duduk situ. Akhirnya kan yang lain, kamu kenapa mikirin masnya, udah nggak apa-apa, ini udah 3 hari, kamu kan sayang sama masnya ya, biasa bareng apa-apa bareng, cuman diem aja. Kamu kenapa? Enggak, aku badannya sakit semua katanya. Di sininya merasa berat banget, dari tadi merasa berat banget, kayak ada orang nggak tahu, kayak ada orang lendotin katanya begitu. Aku yang rasanya kayak ada orang lendotin, pokoknya dari tadi pas duduk nggak apa-apa, tapi pas udah mulai tadi kayaknya berat banget di sininya. Oh kamu rasa sakit? Iya sih, ini masih sakit banget. Itu nyeplos Anto, tapi ngomongnya cuma sama Makto doang. Tok, aku ya, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Tadi yang di kuburan itu ada lagi. Wah, cowok ada di mana emang, di mana, aku aja nggak ngeliat. Itu duduknya di adiknya itu. Itu kan ada orang, ya nggak tahu, di pandangan aku tuh seolah-olah dia duduk di sampingnya malah kayak nempel begitu. Oh pantesan itu kayak kesakitan ya. Iya, jangan-jangan kayak yang aku lihat kayak gitu. Itu tahu-tahu lagi bisik-bisik, enggak terlalu kenceng. Itu ada seseorang keluarga, tapi bisa ngelihat matanya, Fit. Itu iya bener, itu si Anto memang lihat. Emang dari tadi Adnan duduknya samping adiknya. Yang bener om, ngomong kayak gitu si adiknya kan. Adiknya sudah ngomong bener, itu nangis lagi. Kayaknya mas, kamu kenapa meninggal, nangis lagi adiknya. Itu nggak apa-apa, itu tadi emang duduk sama kamu di situ katanya. Wallahu alam itu kan lihatnya seperti itu. Akhirnya diusap-usap si adiknya Adnan tadi. Iya diudin diusap-usap sama omnya biar sembuh kayak gitu. Udah bangun itu masih nangis. Jadi dia tadinya kemarin itu pas ninggal ya bisa nahan, paling nangis biasa gitu. Terus hari-harinya biasa dia ngebantuin orang tua, beres-beres dan lain-lain. Tapi justru di malam ketiga gara-gara Anto ngomong, dia jadi keinget, malah nangisnya lama, sembuhkan di dalam kayak gitu. Akhirnya kan wira-wiri keluarga pada nenangin kayak gitu. Itu akhirnya saya pulang mas malam itu, kan suruh nginep tapi pulang.
di dalam mimpi saya ketemu lagi sama itu, sama almarhum. sama almarhum. Tapi di sananya ya maaf aja ya, maksudnya Pak nggak seperti yang lagi duduk tahlilan, jadi udah kayak kotor begitu loh, kayak kotor dan banyak bercak-bercak lah mukanya, seperti itu, pucat banget. Katanya cuman apa ya, dia minta didoain kayak gitu aja, Mas, minta doanya kayak gitu, minta didoain kayak gitu, dan moga-moga titip jangan pada rame, tapi tak maknain jangan pada rame apa kaitannya sama ini mau bagi-bagi warisan, biasanya kan rame gitu, ada yang pengen dapat banyak apa, jangan pada rame ya Mas, jangan pada rame kayak gitu. Itu paginya diobrolin sama mamanya gitu. Sama mamanya Anto. Iya, sama mamanya Anto, mamanya sendiri sama si Makto kan dengar, cuman kan jangan diomongin ke sana gitu. Itu pengalamannya si Anto pernah ngeliat kayak gitu. Oke. Keluarga sendiri sih. Jadi udah nih. Udah lumayan. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Makasih juga buat Mas Anto yang udah bagi cerita ya Mas. Oke, makasih kawan-kawan semua. Ini langsung aja Mas Ayung ya. Udah. Oke, makasih sebelumnya yang udah mantengin channel Ngobrol. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya masih bersama Mas Ayung. Insyaallah. Kalau nggak mungkin Mas Pi ya. Mas Pi juga. Mas Pi mungkin ini juga udah lama nggak ketemu Mas Ayung nih. Iya, udah lama juga ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.